Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung Ramadan ini, marilah kita menyelami hakikat daripada ibadah Ramadan. Ramadan adalah madrasah atau sekolah yang banyak memberikan pelajaran kepada kita tentang hidup dan kehidupan. Berbagai macam kurikulum di bulan Ramadan telah tersaji, baik itu berupa amal-amalan wajib dan juga amalan-amalan sunnah, yang kesemuanya tentunya kita sebagai seorang yang beriman mampu melaksanakan rangkaian kurikulum yang terdapat di bulan suci Ramadan secara maksimal, agar berakhirnya bulan suci Ramadan kita memperoleh atau menyandang predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Para jamaah Rumahku TKS yang bahagia, tentunya kita memaklumi bahwa Ramadan setiap tahun pasti akan datang dan menjadi sebuah renungan buat kita semua. Akankah kita di tahun-tahun berikutnya akan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan? Sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan bukti sebuah ibadah atau amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan yang makbul, yang mabrur. Tentunya kita lihat bagaimana kualitas iman dan takwa serta kualitas ibadah kita pasca Ramadan ini. Bila kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman, pasca Ramadan segala aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini yang sudah kita lakukan secara maksimal dan terus berkelanjutan di 11 bulan berikutnya, maka itulah kita termasuk orang-orang yang makbul di dalam ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Namun tentunya kita harus mewaspadai setiap keberhasilan kita ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya iblis laknatullah tidak akan tinggal diam untuk berupaya kembali membujuk kita 11 bulan ke depan agar kita jauh kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini sebagaimana disampaikan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblisa alaihi laknah yasihu fi kulli 'id." Sesungguhnya iblis laknatullah menjerit atau menangis sekeras-kerasnya setiap datang daripada hari raya Id. Fayajtami'u ahlahu indahu, maka berkumpul tentara-tentara atau keluarga-keluarga iblis menghampiri iblis yang menjerit tadi. Fayaquluna, maka mereka berkata, "Man aqdabaka?" Ya Sayyidi, man aqdabaka, wahai tuanku, siapakah yang menyebabkan engkau berteriak, menjerit, menangis sekeras ini? Fayaqulu, kemudian si iblis mengatakan, la syai'a, tidak ada. Walakin Allah Ta'ala qad
qad ghafara li hadhihi ummati fi hadzal yaum. Tidak ada satu alasan yang membuatku menjerit pada saat ini sekeras-kerasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni umat Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Kemudian fa'alaikum an tushkiruhum fil ladzati wasyahawah. Maka kalian jadikan lalai kembali umat-umat dari Muhammad yang telah mendapatkan ampunan Allah tadi dengan berbagai macam kelezatan dan syahwat, sehingga Allah kembali murka kepada umat-umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Penjelasan dari hadis berikut adalah bahwa ketika seorang yang beriman memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, yang kemudian ibadah tersebut continue, terus-menerus dia lakukan sebagaimana dia lakukan di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jaminkan untuk hamba-hamba Allah tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itulah yang membuat iblis laknatullah tidak menyenangi, tidak menyukai bahwa umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah berlalunya Ramadan, setelah 1 Syawal, maka iblis memerintahkan kepada bala tentaranya untuk terus menggoda, merayu, membujuk dengan berbagai macam kelezatan dan syahwat. Sehingga bila kita orang yang beriman tergoda kembali, maka keberhasilan iblis untuk membujuk kita kembali itu telah berhasil. Untuk itu para jamaah Rumah PKS yang berbahagia, pesan berharga pada kesempatan kali ini kami mengajak, mari aktivitas Ramadan yang telah kita laksanakan secara maksimal, kita sudah berbagai macam kegiatan ibadah kita lakukan, jadikan ibadah ini sebagai ibadah yang continue setelah Syawal atau setelah Ramadan ini, pasca Ramadan ini, hingga ketemu Ramadan tahun berikutnya, agar senantiasa kita meningkat dalam kualitas keimanan, ketakwaan, serta meningkat pula kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita jaga, kita pelihara daripada ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan agar terus kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Para hadirin wal hadirat jamaah Rumah TKS yang berbahagia, pesan dari kami selaku pembimbing daripada Majelis Rumah TKS, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya, sehingga meningkat keimanan kita, meningkat ketakwaan kita, dan meningkat pula kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuai dengan harapan selesainya bulan suci Ramadan, memasuki hari raya Idul Fitri, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kami selaku pembimbing daripada Rumah TKS mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.